Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Indira Damayanti Juniarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan akuisisi dengan kepemilikan penuh, di mana akuisisi sebesar 100% periode setelah akuisisi. Di sini disajikan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, dan sudah tertera soalnya. Selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikali 100%, di mana 100 juta ini kita dapatkan dari soal membagikan dividen sebesar 100 juta. Kemudian 100% ini kita dapatkan karena akuisisinya sebesar 100%. Jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu sebesar 250 juta dikali 100%. 250 juta ini kita dapatkan dari soal melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Jurnalnya kemudian investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu 5 juta dikali 100%. Diferensial ini 60 juta dialokasikan ke sisa manfaat aset yakni 12 tahun, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Diambil dari 60 juta dibagi 12 tahun. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Kemudian mencatat penurunan nilai goodwill 25 juta dikali 100%. Hal ini 25 juta ini kita dapatkan dari soal, yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Kemudian kita akan melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu saldo 1 Januari 2015. Rasionya 100 dibanding 0. Rasio ini didapatkan karena akuisisinya sebesar 100%. Kemudian nilai investasinya sebesar 1.605 juta. Didapatkan dari penjumlahan modal saham ditambah saldo laba ditambah tanah dikurangi bangunan ditambah akumulasi penyusutan bangunan ditambah goodwill. Kemudian laba bersih sebesar 250 juta. Hal ini kita dapatkan dari soal tadi, yaitu melaporkan laba bersih 250 juta. Kemudian dividennya 100 juta, sama kita ambil dari soal tadi, yaitu ini memberikan dividen sebesar 100 juta. Kemudian penyesuaian kita jumlahkan dari goodwill. Goodwillnya tercatat tadi 25 juta. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, menghasilkan hasil 20 juta. Kemudian pencatatan selanjutnya adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya bagian laba atas PT Andalas pada dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas 230 juta ini kita dapatkan dari neraca saldo yang penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Kemudian untuk dividen diumumkan kita ambil dari soal tadi, investasi pada PT Andalas 130 juta, kita dapat dari 230 juta dikurangi 100 juta. Kemudian mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya saham biasa PT Andalas dan saldo laba diferensial pada investasi pada PT Andalas. Saham biasa pada PT Andalas ini kita dapatkan dari ini, saldo laba 550 juta kita dapatkan dari sini. Kemudian diferensial 255 juta kita jumlahkan dari tanah dikurangi bangunan ditambah akumulasi penyusutan bangunan ditambahkan dengan goodwill menghasilkan hasil 255 juta. Kemudian 1.605 juta ini kita dapatkan dari sini. Lalu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya tanah, goodwill, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada bangunan dan peralatan dan diferensial. Nilai-nilai dari jurnal ini kita dapatkan dari diferensial ini, yaitu tanah, bangunan, akumulasi penyusutan dan goodwill.
kita dapatkan dari sini. Kemudian untuk diferensialnya kita dapatkan dari jurnal atasnya. Kemudian mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada beban penyusutan. Kita ambilkan dari sini. Dari perhitungan jurnal eliminasi ini. Selanjutnya, mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya itu kerugian penurunan nilai pada goodwill sebesar 25 juta. Kita ambil dari sini. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasian. Sebenarnya kertas kerja konsolidasian isinya adalah neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Neraca saldo ini kita dapatkan dari soal yang atas tadi. Kita tinggal menyalin saja, ditambahkan dengan jurnal eliminasi yang telah kita catat di atas. 230 juta ini diambil dari penghasilan dari anak usaha di neraca saldo atas tadi. Kemudian beban penyusutan sebesar 5 juta kita ambil dari sini. Kemudian kerugian penurunan nilai goodwill juga kita ambil dari sini. Kemudian untuk yang merah-merah ini adalah penjumlahan dari atasnya. 255 juta diambil dari 230 juta ditambah 25 juta. 5 juta diambil dari sini. Kemudian saldo laba awal 550 juta kita ambil dari dari sini. Kemudian untuk laba bersihnya merupakan yang ini, cuma menyalin dari yang atas tadi. Untuk saldo laba akhir itu penjumlahan dari yang atas. Dari sini penjumlahannya ini 550 juta ditambah 255 juta menghasilkan 805 juta. Kemudian 5 juta ditambah 100 juta menghasilkan 105 juta. Kemudian tanah, bangunan dan peralatan kita juga ambilkan dari perhitungan jurnal eliminasi tadi. Sebentar. Ini 210 juta dengan 60 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan juga kita ambilkan dari perhitungan jurnal eliminasi tadi, yaitu 5 juta ditambah 5 juta 10 juta. Kemudian untuk investasi pada PT Andalas yaitu ada 130 juta dengan 1.605.000 juta juga kita ambilkan dari jurnal eliminasi tadi. Untuk goodwillnya ada 100 juta dengan 25 juta juga kita ambilkan dari jurnal eliminasi tadi. Sebentar saya akan tunjukkan. 100 juta dengan 25 juta. Ini 100 juta dengan 25 juta. Kemudian untuk diferensial 255 juta kita ambil dari jurnal eliminasi ini. Lalu saldo laba ini didapatkan dari ini. Yang atas ini tinggal kita salin saja, taruh di bawah. Kemudian akan kita jumlahkan keseluruhannya. Dan untuk yang sebelahnya, konsolidasian ini, nilai konsolidasian kita ambilkan dari nominal di sebelahnya. Misal 6 miliar ditambah 1 miliar sama dengan 7 miliar. Kemudian 230 juta dikurangi 230 juta sama dengan 0. Karena jurnal eliminasi ini tujuannya agar tidak ada pencatatan ganda, maka harus dikurangkan. Kemudian begitupun seterusnya.
Lalu tinggal kita jumlahkan di bawahnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan posisi keuangan konsolidasian ini berisi aset yang berupa kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, dan goodwill. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitas berisi utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Semua nominal yang tertera di laporan posisi keuangan konsolidasian itu kita dapatkan dari sini. Dari yang krim ini langsung kita taruh di sini. Kemudian tinggal dijumlahkan dan jumlahnya harus balance. Di sini tertera nominal 9 miliar 30 juta rupiah. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.